Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16, kelas Biologi B semester 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai superkelas Tetrapoda, kelas Amphibia. Sebelum memasuki ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, yaitu Rizka Uliardiani dengan NIM 1908106074 dan rekan saya Inayatul Maula dengan NIM 1908106057. Superkelas Tetrapoda. Tetrapoda merupakan genatostomata dengan anggota tubuh berpasangan masing-masing dengan 5 jari. Kepalanya mempunyai leher dan dapat bergerak bebas kecuali pada amfibia. Kelompok hewan ini juga memiliki lubang hidung dalam yang terbuka ke arah rongga mulut. Respirasi terutama melalui paru-paru. Memiliki satu kantong allantois terdapat pada amfibia dewasa, sedangkan pada reptil, aves, dan mamalia terdapat pada saat embrio. Kebanyakan superkelas tetrapoda ini hidup di darat dan beberapa jenis menggunakan air sebagai tempat hidup sekunder. Tubuhnya ini ditutupi oleh kulit yang lembab, amfibia, sisik epidermis, reptil, bulu, aves, atau rambut yaitu mamalia. Tetrapoda berdasarkan struktur anatomi dan morfologinya terbagi menjadi 4 kelas, yaitu amfibia, reptil, aves, dan mamalia. Berikut ini pembagian kelas dari superkelas tetrapoda. Yang pertama ada amfibia, yang kedua ada reptilia, yang ketiga ada aves, dan yang keempat ada mamalia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas mengenai kelas amfibia. Amfibia merupakan tetrapoda yang memiliki kulit tak bersisik. Ada kelenjar epidermis untuk menjaga agar permukaan kulit tetap lembab, dan yang terpenting juga untuk pernafasan. Amfibia berasal dari bahasa Yunani, yaitu amfi yang berarti dua dan bios yang berarti hidup. Oleh karena itu, amfibi dapat diartikan sebagai hewan yang mempunyai dua bentuk kehidupan, yaitu di darat dan di air. Amfibia dapat dijumpai di seluruh dunia kecuali di kutub. Mereka menempati sejumlah habitat yang berbeda-beda, seperti hutan hujan, kolam, dan danau. Mereka juga ada di daerah berumput, di lereng pegunungan tinggi, bahkan juga di gurun. Meskipun amfibi dewasa dapat bertahan hidup selama periode kemarau panjang, umumnya mereka membutuhkan tempat-tempat lembab, seperti sungai dan kolam. Amfibia ini dapat bertelur di air atau menyimpan telurnya di tempat yang lembab dan basah. Ketika menetas, larvanya yang dinamai berudu ini akan hidup di air dengan bernafas menggunakan insang. Setelah beberapa lama, berudu ini akan berubah bentuk, yaitu bermetamorfosa menjadi hewan dewasa, yang umumnya hidup di daratan atau di tempat-tempat yang lebih kering dan bernafas dengan menggunakan paru-paru. Selanjutnya yaitu karakteristik dari kelas amfibia. Karakteristik kelas amfibia. Yang pertama, penutup pada tubuhnya berupa kulit yang berlendir. Yang kedua, amfibia berdarah dingin atau poikiloteram. Yang ketiga, amfibia ini dapat mengalami metamorfosis sempurna. Yang keempat, hewan berkaki 4 tetrapoda yang dengan alat gerak berupa dua pasang kaki, kakinya tersebut memiliki selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya, yang berfungsi untuk melompat serta berenang. Jantung pada amfibi terdiri dari 3 ruangan, yakni 2 untuk serambi dan 1 untuk bilik. Alat pernafasan pada amfibi setelah dan sebelum bermetamorfosis ini sangat berbeda. Saat masih larva, alat pernafasannya berupa insang, dan setelah dewasa, bernafas menggunakan paru-paru dan juga kulitnya. Mata pada amfibi ini mempunyai selaput tambahan yang disebut dengan membran aniktitan. Selaput tersebut berguna untuk menyelam. Amfibi tersebut berkembang biak dengan cara bertelur dan juga pembuahan eksternal, yakni betina melepaskan telurnya dan juga kemudian dibuahi oleh yang jantan di luar tubuh induknya. Karakteristik kelas amfibia yang selanjutnya adalah
Tubuh terdiri dari kepala, badan, dan ekor tubuh yang berlendir. Mempunyai dua lubang hidung yang berhubungan dengan rongga mulut yang disebut dengan koane. Terdapat sepasang rahang, gigi, lidah, dan langit-langit. Pada amfibi, kulit berperan dalam: yang pertama, menjaga keseimbangan air dan respirasi; yang kedua, membantu mengatur suhu tubuh ketika berada di darat; dan yang terakhir, kulit ini berfungsi untuk melindungi diri dari hewan predator. Sistem pencernaan amfibi. Sistem pencernaan pada amfibi dimulai dari mulut. Dari mulut, makanan melalui faring. Kemudian, esofagus menghasilkan sekresi alkali yang mendorong makanan masuk ke lambung. Di lambung, makanan dicerna dan diproses dengan enzim. Lambung juga menghasilkan asam klorida untuk mengasamkan makanan. Kemudian, makanan masuk ke dalam usus melalui piloris. Kemudian, sari-sari makanan masuk ke hati yang besar, terdiri atas beberapa lobus dan bilus, yang kemudian ditampung dalam kantong empedu, kemudian menuju ke rektum, dan kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Sistem pernafasan amfibi. Banyak amfibi muda yang sebelum menjadi dewasa ini memiliki insang yang berbulu, yang digunakan untuk mengambil oksigen dari air yang diisapnya. Setelah mereka dewasa, maka insang tersebut berubah menjadi paru-paru yang berguna untuk menyerap oksigen dan membawanya ke aliran darah. Selain paru-paru, amfibi juga dapat bernafas menggunakan kulitnya. Kulit amfibi yang selalu lembab memungkinkan oksigen bisa terhirup oleh kulit mereka dan bercampur dengan darah. Banyak hewan amfibi yang lebih mengandalkan pernafasan melalui kulitnya dibandingkan dengan menghirup oksigen melalui paru-paru, karena tingkat oksigen dalam air bertambah pada saat suhu rendah dan laju aliran air tinggi. Sistem reproduksi amfibi. Reproduksi pada amfibi ada dua macam, yaitu secara eksternal pada Anura pada umumnya dan internal pada Ordoapoda. Proses perkawinan secara eksternal dilakukan di dalam perairan yang tenang dan dangkal. Di musim kawin, pada Anura ditemukan fenomena unik yang disebut dengan amplekus, yaitu katak jantan yang berukuran lebih kecil menempel di punggung betina dan mendekap erat tubuh betina yang lebih besar. Perilaku tersebut bermaksud untuk menekan tubuh betina agar mengeluarkan sel telurnya sehingga bisa dibuahi jantannya. Amfibi berkembang biak secara ovipar, yaitu dengan bertelur, namun ada juga beberapa famili amfibi yang vivipar, yaitu beberapa anggota Ordoapoda. Klasifikasi kelas amfibia. Klasifikasi amfibia terbagi menjadi 3 ordo. Yang pertama, ordo Urodela, yang kedua ordo Apoda, dan yang ketiga ordo Anura. Urodela dikenal juga sebagai kelompok dari berbagai jenis salamander, merupakan amfibia dengan ekor yang berkembang baik pada individu dewasa. Karakteristiknya yaitu yang pertama, hewan karnivora atau pemakan daging. Yang kedua, makanannya berupa invertebrata kecil, contohnya serangga, seafood, cacing, dan keong kecil. Yang ketiga, fertilisasi secara internal. Salamander jantan menghasilkan sel sperma yang mengandung spermatofor. Setelah proses kopulasi atau kawin, spermatofor ditampung di dalam kloaka salamander betina, merupakan muara dari saluran urin, genital, dan pencernaan. Di dalam kloaka, sel telur dibuahi oleh sel sperma. Yang keempat, gelang bahu dan gelang panggul sederhana. Dan yang kelima, bagian tulang usus tidak memanjang. Kemudian, ada contoh spesies Urodela. Ada salamander macan dan Accolotl sp. Apoda dikenal sebagai amfibia yang tidak memiliki kaki. Apoda sendiri merupakan amfibi dari daerah hutan tropis. Karakteristik apoda yaitu yang pertama, tidak berkaki, yang kedua, seringkali buta karena mata direduksi dan umumnya ditutupi oleh kulit berpigmen atau tulang kepala. Yang ketiga, ukuran sama dengan cacing, pada umumnya panjang 10 cm sampai 1 meter.
Yang keempat, habitat di dalam tanah yang subur. Dan yang kelima, makanan berupa cacing dan invertebrata tanah lainnya. Contoh spesies apoda yaitu Ichthyosis glutinosus. Ordo Anura atau katak dan kodok merupakan kelompok dari kelas amfibia yang tidak memiliki ekor. Umumnya hidup di air dan tempat yang lembab di darat. Katak dan kodok masuk ke dalam kelompok terbesar dan paling terkenal di antara 3 kelompok amfibia. Contoh spesies dan karakteristiknya, yang pertama ada katak dan SP. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, jenis amfibi tidak berekor. Yang kedua, kepala bergantung pada anggota badan belakang yang terspesialisasi untuk melompat. Yang ketiga, memiliki kulit yang halus. Dan yang keempat, habitat di dekat perairan yang air tawar. Lalu ada kodok Bufo sp. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, jenis amfibi tak berekor. Yang kedua, kepala terhubung dengan anggota badan sehingga dapat terspesialisasi untuk melompat. Yang ketiga, bertubuh gemuk. Yang keempat, kulit kasar berintil. Dan yang kelima, habitat di tempat lumpur. Peranan kelas amfibi. Yang pertama, dalam rantai makanan amfibi berperan untuk mengatur populasi serangga. Yang kedua, amfibi merupakan makanan bagi invertebrata lain, misalnya ular dan burung. Yang ketiga, amfibi digunakan sebagai makanan bagi manusia, yaitu untuk memperoleh asupan protein, misalnya katak hijau. Dan yang keempat, selain itu dimanfaatkan sebagai objek praktikum dan penelitian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.